Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih kembali memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita bisa melanjutkan materi kita. Hari ini masuk pada materi untuk pertemuan kedua, yaitu The Enduring Argument for Local Economic Development Planning. Jadi the enduring argument itu adalah argumen abadi atau mungkin kita bisa membahas mengapa kita argumen yang abadi. Dalam hal ini argumen itu dalam artian bahwa inilah yang menjadi alasan untuk kita membangun daerah, atau dalam hal ini untuk membangun lokal ekonomik, atau dalam hal ini untuk perencanaan pembangunan daerah. Nah, kita ketahui bersama bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting agar daerah kita bisa berkembang dengan pesat, agar daerah tersebut bisa mengalami perkembangan yang signifikan untuk mendapatkan grow ekonomi, grow dalam artian bahwa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan keadilan, dalam hal ini reduce inequality, kemudian bagaimana mengurangi kemiskinan. Itulah yang mungkin menjadi alasan-alasan yang lain. Nah, berikut ini yang akan kita bahas antara lain. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan bahwa ekonomi regional itu berdasarkan region. Ini tahun 2017. Data update terbaru saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita melihat bahwa Sulawesi Selatan masih tetap 0,1 pertumbuhannya, di mana daerah-daerah yang lain itu cenderung sangat tinggi di era pandemi ini. Nah, intinya sebenarnya dari peta ini kita melihat bahwa regional itu artinya adalah bagaimana mengembangkan misalnya region Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud region. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mengembangkan atau bagaimana tetap mempertahankan atau mengembangkan suatu wilayah, misalnya Sulawesi Selatan, untuk tetap bertahan pada posisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebelum dan pasca pandemi selalu berada pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di DKI. Dalam hal ini dari posisi pertumbuhan ekonomi. Atau dalam arti yang lain bahwa pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Apa yang akan kita bahas untuk untuk materi ini? Materi ini kita akan bagi dalam dua hal. Yang pertama, argumen untuk ekonomi regional, dalam hal ini tadi the enduring argumen abadi untuk untuk perencanaan pembangunan lokal atau local economic development. Nah, tentunya adik-adik sekalian, jadi saya bagi dua tadi. Yang pertama kita bahas adalah local economic planning in the face of globalization. Kemudian yang kedua adalah the influence of outsourcing and insourcing. Nah, di sini selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang people and place led out of new economy, dan yang keempat adalah the future of local economic development. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas local economic planning in the face of globalization and influence of outsourcing and insourcing. Ya, the enduring argument for local economic development planning. Jadi kita melihat bahwa argumen abadi ini untuk membangun suatu kota atau suatu wilayah, sebagaimana kita tahu ada city, ada town, dalam hal ini adalah sebuah kota, atau dalam konsep misalnya kota Makassar atau yang merupakan ibu kota Sulawesi Selatan, tentunya akan menghadapi economic challenge and opportunity, artinya bahwa dia akan menghadapi tantangan ekonomi dan sekaligus sebagai peluang. Sulawesi Selatan dalam hal ini selalu dianggap sebagai gerbang Indonesia Timur, gerbang ekonomi Indonesia Timur, karena hampir secara keseluruhan melalui proses perdagangan melalui Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar.
tentunya Kota Makassar dalam hari ini sebagai gerbang Indonesia Timur untuk seluruh proses perdagangan dan menjadi ibu kotanya Indonesia Timur, tentunya memiliki challenge, economic challenge dan opportunity. Apa yang menjadi tantangannya dan apa yang menjadi opportunity-nya? Kita lihat antara lain adalah bagaimana demografi, bagaimana teknologi, bagaimana industri, dan bagaimana sumber daya alam. Tentunya demografi ini terkait dengan penduduk. Penduduk itu terkait dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia itu tentunya berkaitan dengan hal-hal yang lain seperti misalnya bagaimana kesejahteraannya, bagaimana kesehatannya, dan bagaimana pendidikannya. Semakin baik IPM-nya, demografi yang baik juga dalam hal ini salah satunya tadi tentang IPM, kemudian jumlah penduduk, dan di situ bisa menjadi challenge tersendiri. Ketika misalnya kurang baik, maka challenge-nya adalah bagaimana memperbaiki demografi ini, bagaimana memperbaiki IPM ini, sehingga bisa menjadi sebuah opportunity yang sangat baik. Ketika misalnya IPM Makassar jauh melebihi dari yang lain, maka tetap bisa menjadikan Makassar sebagai center menjadi pintu gerbang untuk Indonesia Timur. Bagaimana dengan industri? Tempat yang sangat strategis untuk wilayah Indonesia Timur adalah dengan industri Makassar, baik itu industri pengolahan ataupun industri untuk industri misalnya untuk kebutuhan bukan pokok, dalam hal ini misalnya industri plastik, industri baja, besi, dan sebagainya. Bagaimana teknologinya, bagaimana sumber daya alamnya. Nah, sebagaimana kita tahu, memang Sulawesi Selatan ini memiliki teknologi yang cukup baik, lebih melek teknologi masyarakat lebih baik dibandingkan dengan yang lain, khususnya di Indonesia Timur. Itu menjadi challenge dan peluang tersendiri. Bagaimana dengan SDA? SDA sumber daya alam memiliki khusus Sulawesi Selatan memiliki persawahan yang begitu luas sehingga bisa digunakan untuk menopang kebutuhan pangan kita atau kebutuhan pangan Sulawesi Selatan bahkan untuk nasional. Demografi, teknologi, industri, sumber daya alam digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas ekonomi dan keamanan. Tentunya hal itu semua diharapkan melalui sebuah kebijakan yang sama untuk memperbaiki kota ataupun regional Sulawesi Selatan, maka tentunya semua itu akan menjadi arahan atau menjadi tujuan untuk pertumbuhan, stabilitas, dan keamanan. Tentunya untuk tetap meningkatkan pertumbuhan, stabilitas, dan keamanan, maka dibutuhkan yang namanya pembangunan berkelanjutan atau dengan kata lain sustainable development. Nah, hari ini ada namanya dari MDGs, SDGs untuk saya ini, Sustainable Development Goals. Nah, tentunya hal itu sudah kita pernah kami bahas di dalam materi-materi kami. Untuk selanjutnya Sustainable Development Goals ini kita mungkin bisa melihat materi-materi sebelumnya yang saya pernah bawakan di GNB. Hal tersebut kita bisa buka kembali untuk membahas tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Nah, keamanan, meningkatkan ketimpangan dalam hal ini hal yang terkait juga pertemuan strategis dan keamanan itu juga bagaimana kita meningkatkan dalam hal ini mengurangi ketimpangan dan pemanasan global. Tentunya itu yang kita harap bahwa ini yang kita harapkan bahwa sekarang dan masa depan kita tidak mengutamakan atau kita tidak menjadi bagian yang menghancurkan bumi, tetapi kita menjadi bagian yang bisa untuk membuat bumi semakin baik. Kita tahu bahwa pertumbuhan adalah orientasi semua wilayah, semua daerah, tetapi perlu diingat bahwa kita tetap membutuhkan yang namanya sustainable development atau mungkin boleh dikata dengan menggunakan ekonomi go green. Oke, adik-adik sekalian. Nah, ini juga kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika misalnya kita ingin membangun sebuah kerangka, dalam hal ini misalnya seperti ini adik-adik sekalian. Nah, tentunya
bagaimana ekonomi global mempengaruhi ekonomi lokal. Nah, ketika misalnya ekonomi global membaik, tentunya aliran masuk ke negara berkembang juga semakin baik secara jangka pendek, menengah, dan PDB juga naik. Volume perdagangan meningkat. Misalnya di Sulawesi Selatan, mungkin konteksnya berbeda dengan yang saya bahas sebelumnya. Jadi ketika misalnya ekonomi global membaik, maka di Sulawesi Selatan pun kita rasakan dampaknya. Apa yang kita rasa di Sulawesi Selatan ini atau di Makassar ini? Maka investasi akan masuk ke Makassar, investasi akan masuk ke Inko misalnya, atau misalnya investasi masuk di berbagai daerah di Sulawesi Selatan ini. Tentunya apa yang terjadi? Maka volume perdagangan kita bisa dalam hal ini bisa meningkat, ekspor, karena investasi di sini misalnya di sawit di Luwu Utara atau kakao di Luwu Utara, investasi di situ menyebabkan kita bisa mengekspor lebih besar ke luar negeri karena adanya investasi yang masuk tersebut. Nah, tentunya ini akan berdampak pada stabilitas makro, stabilitas sistem keuangan juga terpelihara. Nah, tentunya semua ini ketika semuanya membaik, maka efek untuk perekonomian secara keseluruhan juga semakin membaik, termasuk dengan efek perekonomian di Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, kita masuk pada poin 1, local economy planning in the face of globalization, US and effect. Nah, di sini kita berbicara tentang dunia. Di phase local economic planning. Jadi begini. Dunia itu adalah kumpulan dari berbagai dari berbagai kota. Jadi misalnya kota Makassar adalah salah satu bagian dari dunia. Tentunya apa yang terjadi di Makassar dan apa yang terjadi di kota-kota lain di seluruh dunia itulah menjadi bagian dari seluruh dunia. Nah, di sini kita melihat bahwa local economy planning the face of globalization ini adalah lokal ekonomi, lokal daerah, dalam ini lokal, regional, nasional, and global. Sebagaimana kita tahu bahwa perekonomian nasional itu dipengaruhi oleh perekonomian lokal di seluruh Indonesia. Perekonomian provinsi itu dipengaruhi oleh perekonomian kabupaten provinsi di seluruh yang ada di provinsi. Jadi perekonomian Sulawesi Selatan sangat ditopang oleh perekonomian Makassar ataupun perekonomian kabupaten-kabupaten yang lain. Perekonomian Sulawesi Selatan tersebut juga mempengaruhi perekonomian nasional, gabungan dari provinsi-provinsi menjadi perekonomian nasional. Perekonomian nasional antara negara-negara termasuk G20 itu kemudian menjadi bagian yang besar untuk menentukan bagaimana perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 88 sampai 97 itu berkisar pada 3,2 dan 4,4 pada 98 sampai 2008. Nah, setelahnya itu mungkin menjadi PR kita bersama untuk sama-sama mencari. Nah, tentunya pertumbuhan ekonomi tersebut ada perubahan besar. Ada perubahan besar yang selama ini kita menganggap bahwa ekonomi terbesar, global ekonomi terbesar atau sumbangsi terbesar itu berasal dari Amerika. Nah, untuk saat ini, tahun 98, 2008, dan bahkan sampai saat ini, industri baru bermunculan. Kemudian ada industri baru yang pusat pertumbuhannya baru itu ada di Cina, India, dan Indonesia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan pertumbuhan baru tersebut? Ya, pusat pertumbuhan baru tersebut adalah pertumbuhan baru di Cina, India, dan Indonesia. Hari ini kita lihat bahwa ada pertarungan yang begitu besar antara Cina dan Amerika di zamannya Donald Trump. Donald Trump tidak ingin menjadikan atau tidak ingin Cina mengambil alih perekonomian dunia. Tidak ingin Cina menguasai ekonomi dunia, maka berbagai kebijakan dilakukan untuk mencegah Cina bisa menguasai dunia melalui konsep-konsep perdagangan Cina itu sendiri. Bagaimana dengan India dan bagaimana dengan Indonesia? Cina telah memiliki strategi yang luar biasa dengan Belt tadi, dengan dalam hal ini One Root One Belt. Dalam hal ini strategi Cina memberikan utang kepada negara-negara yang membutuhkan dengan cara mencetak uang di Cina sendiri. Nah, Cina tersebut menjadi negara yang untuk saat ini yang lebih dominan dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Bahkan adanya coronavirus ini, beberapa informasi bahwa ini merupakan strategi perang antara Cina dan Amerika sendiri, dan Amerika untuk memenangkan peperangan di akhirnya nanti. Cina, India juga demikian, semakin membaik perekonomiannya termasuk Indonesia. Hal itu terjadi karena integrasi ekonomi. Pertumbuhan-pertumbuhan baru untuk saat ini tidak lagi membedakan suku bangsa, tetapi semua sudah realistis dalam hal ini. Baik orang-orang di Amerika sendiri itu tidak lagi memperhatikan atau tidak lagi menjadikan keamerikaannya sendiri sebagai hal yang utama, tetapi di mana arus uang itu berada, maka di situ akan didatangi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan-kebijakan Trump dalam hal ini berharap bahwa American First dalam hal ini menjadikan Amerika sebagai acuan utama, tetapi pihak-pihak globalis Amerika juga menganggap bahwa kita tidak lagi berpatokan tentang suatu daerah. Kita tidak lagi menjadi nasionalis, tetapi yang ada saat ini adalah kita menjadikan uang sebagai kiblat itu sendiri. Ketika Cina berhasil membangun perekonomiannya, maka para globalis atau para orang-orang kaya akan menginvestasikan uangnya di Cina karena dia tidak lagi melihat sebagai sebuah batasan-batasan negara. Hari ini kita bisa membeli saham-saham di luar negeri, di Wall Street dan sebagainya karena tidak ada lagi batasan. Itulah yang disebut sebagai integrasi ekonomi. Investasi yang masuk di Indonesia dengan begitu mudah bisa keluar negeri. Dengan begitu mudah bisa keluar negeri. Artinya apa? Keluarnya investasi dari Indonesia akan menyebabkan perekonomian kita anjlok. Begitupun dengan nilai tukar misalnya. Ketika banyak dolar yang masuk ke Indonesia, atau dengan kata lain bahwa permintaan terhadap dolar di Indonesia intinya banyak dolar yang masuk Indonesia, maka nilai dolar akan turun dan rupiah akan semakin baik. Tetapi jika para dolar itu keluar atau semuanya pada bermigrasi keluar dari Indonesia, maka nilai rupiah kita anjlok. Itulah kelemahan dari integrasi ekonomi. Tetapi integrasi ekonomi ini mempercepat pertumbuhan yang ada di setiap daerah. Integrasi ekonomi akan berakibat pada dua hal. Yang pertama, ekonomi tumbuh dengan cepat. Sekali lagi, ekonomi tumbuh dengan cepat. Kemudian yang kedua, bisa mempermudah ekonomi ambruk. Ekonomi tumbuh dengan cepat karena ada investasi-investasi dari luar negeri yang masuk ke dalam suatu wilayah yang menyebabkan wilayah itu bertumbuh dengan cepat. Misalnya, investasi tersebut diinvestasikan di Makassar sebesar 1 triliun atau misalnya 100 triliun, maka geliat-geliat ekonomi di Makassar akan semakin cepat. Tentunya akan membuat perekonomian Makassar semakin bagus. Efeknya dalam hari ini akan meningkatkan output yang begitu besar. Tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi apa yang terjadi jika 100 triliun tersebut ternyata ditarik keluar, maka yang terjadi adalah ekonomi akan ambruk, akan membuat Makassar menjadi ekonominya mungkin minus, tidak lagi bertumbuh karena habisnya modal ke luar negeri. Nah, apa yang terjadi? Integrasi ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu negara dengan negara lain, yang ketika satu ambruk maka krisis mendunia. Hal ini, apa yang terjadi krisis mendunia? Krisis mendunia itu salah satu kita lihat pada kasus 2008 misalnya. Pada 2008 ini, kasus krisis 2008 adalah ketika misalnya Lehman Brothers, kalau tidak salah, adalah bank yang memberikan pinjaman kepada para nasabah, dan para nasabah ini adalah para nasabah ini mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk kredit rumah. Tetapi pada saat itu tiba-tiba masyarakat tidak bisa mencicil rumahnya, tidak bisa, mungkin karena gaya hidup dan sebagainya. Tiba-tiba hal itu tersebut membuat perbankan menjadi kesulitan. Maka apa yang terjadi?
ketika krisis terjadi di Amerika, orang-orang Amerika menarik uangnya dari luar negeri dan uang tersebut masuk ke Amerika, artinya negara-negara lain tempat-tempatan uang orang-orang Amerika akan mengalami krisis yang sama. Nah, bagaimana dengan 2018 ini? 2018 yang lalu ketika dimulai krisis politik antara Amerika dengan negara-negara Cina, kemudian Amerika dengan Turki dan sebagainya, semua itu menyebabkan krisis politik dan ekonomi dari berbagai sektor. Ketika misalnya Amerika melakukan embargo, Cina melakukan embargo terhadap Amerika dan sebagainya, yang membuat perekonomian dunia justru sangat turun karena adanya krisis politik antara kedua negara tersebut. Sebagai contoh, local economy planning the face of globalization US and effect. Jadi krisis tahun 2008 itu adalah kredit macet pada perumahan. Krisis di perbankan, 70% konsumen base dan pengusaha dan individu tidak bisa akses perbankan. Maka pada saat itu ketika misalnya para konsumen dan tidak bisa akses perbankan, dalam hal ini tidak bisa tarik uangnya misalnya, maka bisnis dan konsumsi turun. Pada saat itu ketika tidak bisa lagi, perbankan tidak bisa lagi ketika tidak bisa lagi untuk mengakses pembiayaan di perbankan misalnya, maka bisnis dan konsumsi turun. Bisnis turun, maka otomatis pendapatan turun, otomatis konsumsi turun. Maka yang terjadi adalah food impor turun dalam hal ini. Sebagai salah satu yang kita lihat, maka untuk impor makanan itu semakin turun. Maka secara umum impor turun. Nah, apa yang terjadi ketika ekspor turun di negara lain? Nah, makanya permintaan turun, produksi turun. Misalnya begini, selama ini kita mengekspor makanan sebesar 1.000 triliun kepada sebesar 500 triliun lah kepada Amerika, tetapi tiba-tiba terjadi krisis di Amerika, 500 triliun tersebut tidak lagi diekspor ke Amerika. Artinya di negara kita makanan-makanan tersebut akan membusuk, maka tentunya permintaan turun. Maka yang harus dilakukan dalam negara kita adalah menurunkan produksi, yang artinya menurunkan produksi artinya adalah membuat perekonomian kita menjadi sangat menurun. Local economic planning in the phase three phase globalisasi bagi Thomas Friedman, bahwa fase 1 ekspor meningkatkan manufaktur barang, pertanian, dan jasa dan hiburan. Jadi ekspor itu meningkatkan manufaktur barang, pertanian, jasa, dan hiburan. Fase 2 membangun manufaktur di luar negeri. Contoh Amerika Serikat membuat manufaktur di daerah lain karena biaya upah dan biaya produksi murah, sedangkan di Amerika biaya upah dan produksi mahal. Tentunya maksudnya adalah negara-negara Amerika yang punya uang, maka dia akan mencoba untuk membuat produksi di daerah yang lain. Dia akan membangun manufaktur di daerah yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa perusahaan Amerika di Indonesia itu sangat banyak untuk mengelola pertambangan misalnya, minyak, dan sebagainya. Karena dianggap bahwa di luar Amerika itu biaya upah rendah dan membangun produksi di luar negeri jauh lebih menguntungkan dibandingkan di Amerika sendiri, karena di Amerika biayanya sangat mahal, biaya produksi dan upah sangat mahal. Ketiga, pergeseran ekonomi dari Amerika Serikat ke Uni Eropa ke Asia membuat harus fokus untuk kontribusi bersama dalam membangun ekonomi lokal. Fokus pada new teknologi, inovasi, leadership, dan harus punya tools dan alat analisis untuk membantu menciptakan kebijakan yang tepat. Kita tahu semua adik-adik bahwa saat ini perekonomian itu sudah bergeser ke Asia. Jadi ya tentunya di Asia itu negara-negara Barat pun akan melihat menganggap bahwa Asia adalah salah satu tempat untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi mereka. Karena di Asia selain murah upah, biaya tenaga kerja, pokoknya biaya untuk di Asia itu lebih murah dibandingkan ketika dia harus membuat di Amerika. Nah, tentunya harus ada kolaborasi antara negara-negara yang ada di Asia, karena di Asia merupakan target pasar yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara mereka. Karena Asia ini begitu besar dan begitu banyak negara. Tentunya dibutuhkan membangun
kontribusi bersama membangun ekonomi. Nah, bagaimana hal ini? Hal ini sebagai contoh yang sangat yang sangat mudah. Kita melihat bahwa apa yang terjadi di Kota Makassar, kita melihat apa yang ada di Kota Makassar itu, kita awalnya mengekspor barang, misalnya kita mengekspor barang pertanian dan jasa ke luar negeri. Tetapi kita juga melihat bahwa Amerika membuat perusahaan-perusahaannya di Kota Makassar, karena tentunya harapan bahwa biaya upah dan produksi murah. Nah, tentunya ketika misalnya dia membangun di Makassar, maka yang bertumbuh itu adalah Kota Makassar itu sendiri. Artinya, investasi dari Amerika atau dari Eropa ke Makassar itu tentunya akan membuat sebuah pertumbuhan baru di Kota Makassar. Dan tentunya akan ada transformasi teknologi dan inovasi baru yang ke Kota Makassar sendiri, termasuk sistem leadership-nya. Nah, kemudian yang kedua, the influence of sourcing and insourcing. Jadi yang dimaksud dengan influence outsourcing dan insourcing di sini adalah sebagaimana kita tahu bahwa outsourcing itu adalah sistem pekerjaan yang mudah untuk yang mudah untuk menghentikan seseorang, dan sedangkan insourcing itu adalah yang lebih kepada pemberdayaan. Ada dua yang akan dibahas di sini, network dan the geography of new economy. Jadi misalnya kita bisa dilihat di sini, the influence of searching and searching, dominasi perusahaan MNC itu sejak pada tahun 1975 itu sebesar hanya 7.000, dan pada tahun 2007 itu sudah menjadi 40.000. Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap ketenaga kerjaan. Maka muncullah yang namanya outsourcing itu sebesar 22 sampai 29% pada saat itu. Nah, kepada tahun 2007 itu. Nah, apa yang terjadi? Maka job displacement naik. Itu artinya bahwa ketika outsourcing ini telah diterapkan, maka yang terjadi adalah perusahaan akan dengan mudah memecat siapapun. Penggantian pekerjaan itu sangat cepat, dan bisa saja orang bekerja hanya 6 bulan kemudian diganti. Yang dianggap tidak loyal, yang dianggap tidak capable, itu diganti dengan mudah. Tentunya hal itu juga berdampak negatif pada ketenaga kerjaan. Maka kita akan dengan cepat melihat bahwa hari ini bekerja, beberapa bulan kemudian tidak bekerja dan harus mencari pekerjaan lagi. Nah, dalam hal ini sangat dibutuhkan sebenarnya bagaimana pengelolaan agar MNC tidak seenaknya dalam hal tenaga kerja. Bahwa karena kita lihat bahwa outsourcing tersebut membuat masyarakat sangat mudah kehilangan pekerjaannya. Nah, tetapi dalam hal ini kita bisa melihat juga bahwa the influence of outsourcing and insourcing ini kita melihat dari sisi networknya, bahwa competitive advantage atau dalam hal ini keuntungan kompetitif yaitu network. Kemudian ada perusahaan-perusahaan, kolaborasi, community worker, dan skill worker. Jadi dibutuhkan sebuah network, baik itu network dari tenaga kerja maupun perusahaan. Jadi ada namanya skill worker, ada namanya community worker, ada namanya berkolaborasi dengan perusahaan. Tentunya ketika skill worker tetap dalam hal ini, misalnya skill worker sudah baik, dia sudah memiliki competitive advantage, keunggulan untuk berkompetitif, dan kemudian sebagai bagian dari community worker dalam komunitas tenaga kerja, tentunya bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Artinya adalah agar tidak job displacement, maka dibutuhkan skill worker sangat dibutuhkan, community worker sangat dibutuhkan. Maka dalam hal ini dia akan dipertahankan ketika dia memiliki kapabilitas, dia memiliki skill yang bagus, dia akan menjadi bagian dari perusahaan secara terus-menerus. Community worker akan tetap menjadi bagian yang terus berkolaborasi dalam hal ini, yang akan membangun kemampuan masyarakatnya agar tetap
bisa tetap digunakan di perusahaan itu sendiri. Nah, misalnya kemudian kita lanjut pada poin kedua, the geography of new economic. Nah, dalam hal ini Atkinson and Core 2007 mengidentifikasi new economy dalam 5 hal. Jadi untuk membangun perekonomian, baik itu lokal maupun global, yang pertama adalah kita lihat bahwa knowledge. Kemudian yang kedua adalah global. Yang ketiga adalah entrepreneur. Yang keempat adalah IT. Yang kelima adalah inovasi. Siapa yang harus memiliki itu? Dia adalah, kita melihat bahwa ada namanya global entrepreneur, ada global link, dan ada global knowledge, dan ada global market. Bahwa global entrepreneur ini harus betul-betul misalnya begini. 5 hal skill itu, new economy ini kita akan melihat global. Dalam global entrepreneur itu di dalam hal ini ada 3 global IT dan inovasi. Jadi global entrepreneur itu sendiri akan membuat global knowledge. Dalam hal ini juga akan menyatukan kita global knowledge, kemudian akan membuat global link dan membuat global market. Di sini saya bisa jelaskan kembali. Dalam hal ini 5 hal yang harus kita tahu. Untuk menjadi global entrepreneur, kita harus menguasai IT, kita harus punya inovasi. Kemudian dalam hal ini harapan kita adalah bagaimana kita masuk pada global market. Untuk masuk pada global market tentunya kita sudah punya inovasi, kita sudah punya IT, dan kita sudah punya pengetahuan dalam global itu sendiri. Bagaimana dengan global link? Global link itu juga dalam hal ini kalau kita tidak punya global link, maka kita tidak bisa mendapatkan global market. Atau dalam hal ini global knowledge. Global knowledge itu pengetahuan global kita. Jadi boleh dikata bahwa untuk mendapatkan atau untuk bisa mengembangkan perekonomian kita, khususnya Kota Makassar ini, maka 5 hal tersebut harus kita dapat atau harus kita tahu. Knowledge-nya, globalnya, entrepreneur-nya, IT, dan inovasinya. Ya, tentunya hal itu bisa mendorong Kota Makassar dan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari ekonomi yang sangat ekonomi yang maju dan bisa kompetitif dengan ekonomi negara-negara lain. Ya, saya kira untuk pembahasan ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas people and place that of a new economy. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.